Seorang dokter bernama Ateng baru saja menamatkan sekolah di luar negeri. Selama studinya, Ateng tidak pernah pulang kampung ke Indonesia. Jadi, selama di luar negeri, Ateng tidak mendatangi komunitas Islam dan media Islam pun tidak ada di sana. Intinya, Ateng berjaraklah dengan dunia Islam. Saat ia pulang ke Indonesia, ada kekagetan yang Ateng alami. Para dai-dai menampakkan kemarahan. Kemarahan itu muncul saat salat Jumat, pertemuan tertentu, hingga komentar-komentar di majalah atau koran. Suatu kali, Ateng mengikuti seminar. Di sana, para ilmuwan sepakat mengajukan teori ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai alternatif. Ateng kaget dong, apa landasannya? Di koran, kaum muslimin mengutuk sebuah cerita pendek yang dianggap menyinggung Islam. Ateng pun kaget dengan wajah Islam ini. Singkat cerita, Ateng semacam tidak terima dengan Islam yang baru saja ia lihat. Menurutnya, kaum muslimin yang seperti ini salah mendapatkan informasi soal Islam. Gelar doktor sosial yang ia raih hanya bisa membaca fenomena ini. Tapi, persoalan ini hanya bisa diselesaikan oleh kaum muslimin itu sendiri. Maka dari itu, Ateng berinisiatif untuk mendatangi beberapa orang yang paham tentang Islam. Orang pertama adalah ahli fikih, yang juga pamannya sendiri. Apa jawaban pamannya? Katanya, kau tidak sabar. Semua sikap yang kau anggap marah itu adalah sebuah amar ma'ruf nahi mungkar. Ateng terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Ia kemudian pergi ke tokoh cendekiawan yang dianggap moderat. Jawaban cendekiawan itu adalah, sebenarnya kita itu mesti bersyukur karena mereka masih mengemukakan gagasan Islam. Ateng terpaku mendengar jawaban itu. Karena belum puas, akhirnya ia pergi ke seorang guru tarekat. Dari guru tarekat inilah Ateng mendapatkan jawaban memuaskan. Apa jawabannya? Kata guru tarekat nih, Allah itu maha besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Nah, cerita ini ada di dalam esai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Esai ini terbit di Tempo 6 Juni 1982 dan sudah masuk dalam buku ini. Tuhan tidak perlu dibela. Oh ya, esai tadi itu judulnya sama. Tuhan tidak perlu dibela. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada 1982. Sehingga Gus Dur menulis esai ini. Tapi Gus Dur sempat menyebut cerpen Ki Panji Kusman, Langit Makin Mendung, yang membuat H.B. Yasin di penjara. Kalau kita membaca esainya, Gus Dur sedang mengkritik umat Islam yang dikit-dikit menampilkan wajah kemarahan karena Tuhannya dilecehkan, karena merasa agamanya dihina, dan wujud agama Islam ini masih ada hingga sekarang. Di bagian akhir esai, Gus Dur menulis seperti ini. Tuhan tidak perlu dibela, walaupun tidak juga menolak dibela.